Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman dimanapun berada, masih bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menelusuri beberapa mitos ataupun cerita yang beredar di kalangan masyarakat, tentunya menggunakan proses mediumisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menelusuri mitos atau misteri apa sebetulnya di balik adanya tanda lahir yang terkadang ada pada diri manusia, yang lebih dikenal oleh masyarakat kita yakni jenis toh, ya. Toh Bromo ataupun toh Brahma. Konon kabarnya manusia yang memiliki toh ini lantas gak dibuang, konon katanya, ya, menurut cerita orang-orang tua dulu, kalau nantinya menikah sedikit mengalami gendala, ya. Betul ataupun tidak akan kita coba telusuri sebetulnya rahasia apa di balik adanya tanda lahir berupa toh ini. Oke, untuk menyingkat waktu, tidak perlu saya berlama-lama, akan kita coba lakukan penelusuran menggunakan mediumisasi terkait hal itu, ya. Oke sahabat, doakan mudah-mudahan proses ini dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mediator siap? Oh iya. Iya, oke. Tenang, 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 tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bahasa manusia? Bisa. Dengan siapa ini? Tidak perlu tahu siapa aku. Anda dari mana? Jawa. Dari Jawa Tengah. Oke. Bisa tenang? Duduk. 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 Sosok Anda seperti apa? Gondoro. Tinggi besar kamu, ya. Begini, umur kamu udah seberapa? 1000. 1000 tahun. Muslim atau enggak? Tidak. Tidak. Oke. Begini pertanyaan lanjutan dari saya. Saya kepingin mencari tahu tentang rahasia atau mitos di balik adanya Toh Bromo. Anda tahu? Tahu. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang Toh ini? Biasanya memiliki tanda lahir seperti itu. Terdapat jin di dalam tanda lahir seperti itu. Ada jinnya itu, ya? Iya. Jin jenis apa itu biasanya? Termasuk kamu. Ya. Apakah semua toh yang ada pada diri manusia bentuk jinnya sama seperti kamu atau bagaimana? Tidak. Artinya beda-beda. Ya. Apa saja biasanya selain bentuk seperti kamu? Tergantung manusia. Oh, begitu ya.
itu biasanya cara membuangnya bagaimana? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu ya. Hmm. Buat sahabat beriman ya, mana tahu punya kasus anak ataupun saudara ataupun siapapun yang punya tanda lahir berupa toh Bromo atau toh Brahma. Biasanya itu berwarna merah tanda lahir itu, ada di badan. Jadi ya ternyata memang adanya makhluk gaib di dalamnya. Ya. Oke. Begini pertanyaan lanjutan dari saya. Kalau manusia yang punya toh ini, tohnya nggak dibuang, kalau dia menikah, betul itu ada resikonya bagi pasangan hidupnya? Tergantung Tergantung bagaimana ini? jin yang ada di dalam. Oh, tergantung jin yang menempati di toh itu ya. Kalau jahat, bikin ulah, beresiko artinya. Ya, Apakah ada jin yang mengisi atau mendiami toh ini yang nggak jahat? ada. Oke, langsung ke pertanyaan inti. Anda termasuk jahat atau tidak dulunya? Tidak. Anda tidak jahat. Oke. Tadi Anda di awal mengaku yang mendiami toh Bromo di badan manusia. Manusia yang ada tohnya ini, yang pernah Anda mendiami di situ, masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup. Masih hidup. Dan tohnya itu hilang atau masih ada saat sekarang? Masih ada. Dia sudah menikah? Sudah. Sudah menikah. Pasangan hidupnya nggak bermasalah? Tidak. Artinya Anda tidak mengganggu ya? Hmm. Oke. Jadi pesan saya ya, kalaupun Anda tetap mendiami di situ, jangan bikin ulah ya. Saya yang Oh, begitu malahan. Oh, Anda melindungi si manusia ini ya. Oke. Itu biasanya kalau manusia yang ada tohnya, itu ada kriteria khusus atau enggak? ada. Ada. Apa itu? Tampak berwibawa. Oh, tampak berwibawa seperti itu ya. Kriteria lain apa lagi? Cara berbicara biasanya mudah dipercaya orang. Seperti itu. Banyak. Oke, tadi agak lupa ya. Manusia yang ada tohnya, Anda yang mengisi toh tersebut laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sekarang manusia ini kurang lebih umur berapa? 30 lebih. 30 lebih. Orang tuanya masih lengkap? Tidak. Sudah wafat? Ya, satu. Kira-kira Anda nyaman di tubuh manusia ini? Ya, Apa sama keluarganya toh ini nggak berusaha untuk dibuang atau bagaimana? tidak. Dibiarkan begitu saja. Dia mengetahuinya. Oh, mengetahui manfaatnya. Seperti itu, makanya dipertahankan. Ya, Dari penonton ada yang mau mewakili ngobrol tidak? Boleh mendekat ke saya kalau kiranya ada yang mau bertanya seputaran toh. Boleh sini. Ya, sini dekat. Biar dekat. Ya. Ini kawan saya mau ikut bertanya kepada Anda. Boleh. Itu biasanya toh itu berada di posisi mana? tergantung manusia tersebut. Artinya beda-beda posisi toh inilah ya. Ya, Yang paling bahaya katanya menurut manusia itu yang di daerah mana? saya tidak tahu.
bentuknya itu seperti apa? Apakah bulat ataukah bagaimana? Tidak juga. Oke, ya. Mungkin itu aja. Itu aja ya. Oke, makasih ya. Oke. Pertanyaan tambahan dari saya. Oke. Anda mendiami toh tersebut. Sebetulnya begini, apa yang bikin Anda tertarik untuk mendiami toh ini? Dengan manusia tersebut, Dengan manusia. saya merasa cocok dengan dirinya. Oh, merasa cocok dengan manusia ini. Pada intinya, ya itu hak kamu lah ya. Cuma pesan saya, jangan bikin ulah, jangan bikin penyakit ataupun menyakiti. Pesan saya seperti itu. Bisa kira-kira seperti itu? Bisa. Oke. Memang ya buat sahabat beriman dimanapun berada, jadi ya jangan heran, jangan takut, jangan resah, jangan gelisah saat memiliki keluarga ataupun diri yang ada tohnya. Ternyata memang berdasarkan cerita obrolan daripada bangsa jin yang menghuni toh atau tanda lahir di badan ini, tidak semuanya itu jahat. Ya, tidak semuanya itu jahat. Memang sih ada solusi bagaimana cara membuang itu toh tentunya. Bangsa jin ini tidak mengetahui bagaimana caranya, tentunya manusia yang lebih mulia mungkin lebih banyak pengetahuannya yang mampu untuk membuangnya. Ya, itu nanti bisa kita bahas di lain kesempatan. Oke, ada pesan nggak dari Anda buat manusia? Tidak. Tidak ada. Oke lah ya. Terima kasih atas kehadiran Anda ngobrol dengan saya. Ya, sekarang Anda boleh pulang ke tempat Anda dengan damai ya. Oke, yuk. Terakhir, kepingin masuk Islam tidak? Tidak. Tidak. Oke. Sekali lagi, tetap tidak. Oke. Ya, kami hargai itu putusan Anda, pilihan Anda. Ya. Agama Islam tidak memaksakan untuk dipeluk oleh orang yang belum dapat atau makhluk yang belum dapat hidayah dari Allah. Oke, saya ulang balik. Sekarang Anda pulang ke tempat Anda ya. Oke. Oke, sahabat beriman ya, alhamdulillah proses ngobrol dengan bangsa jin yang mengisi tanda lahir di badan manusia sejenis toh Bromo atau toh Brahma kalau di Pulau Jawa dinamakan ya. Tadi sudah ngobrol, tapi pada intinya sahabat ya, saya pribadi tidak akan berusaha atau mencoba menaruh kepercayaan secara total dengan obrolan tadi ya. Tapi pada intinya sebagai manusia kita mencoba untuk bisa faham, mengambil benang merah pelajaran buat kita semua. Yang baik kita ambil, yang buruk harus kita buang sahabat ya. Jadi lagi-lagi lebih utama kita harus mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga hidup ini senantiasa dapat keberkahan dari Allah tentunya. Dan tak lupa, jangan lupa sahabat ya, dekatkan diri kita kepada Allah, ikuti peraturan yang ada, hukum-hukum yang ada dengan ilmu dan kita amalkan secara maksimal. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberkahi dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sekian sahabat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Banyak tutur sapa, kata bahasa yang kurang sopan ataupun kurang pas menurut sahabat semua. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.